Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Narmasari, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan penilaian kinerja sumber daya manusia. Manajemen kinerja adalah suatu proses dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selanjutnya ada Dessler. Definisi manajemen kinerja menurut Dessler adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam suatu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Lalu ada dari Nu, manajemen kinerja merupakan suatu proses di mana manajer yakin bahwa aktivitas dan output karyawan telah sesuai dengan sasaran organisasi. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Menurut Weather dan Davis, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Menurut Schuller dan Jackson, penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja memberi umpan balik. Selanjutnya ada manfaat penilaian kerja. Yang pertama ada perbaikan kinerja. Manfaat dari penilaian kinerja itu sendiri adanya perbaikan di dalam kinerja perusahaan itu. Ada penyesuaian kompensasi, penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, mendeteksi kelemahan proses staffing, mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara antara atasan dan bawahan, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, dan memberikan kenyamanan. Fungsi penilaian kinerja itu sendiri menurut Dr. Andes Yun Iswanto pada tahun 2013, manajemen kinerja ini dapat digunakan oleh supervisor untuk mengelola kinerja karyawannya, untuk memotivasi karyawan, untuk mengelola kinerja dan mencapai target sasarannya. Supervisor dapat menggunakan program kinerja untuk upah, pay for performance, seperti upah berdasarkan jasa, insentif, atau bonus. Jadi fungsi penilaian kinerja ini gunanya untuk memberi sekedar motivasi kepada karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada analisis kebutuhan penilaian. Banyak dari perusahaan menggunakan data penilaian kinerja untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Riset dan evaluasi data penilaian kinerja dapat digunakan untuk menentukan apakah berbagai program sumber daya manusia itu efektif dan efisien. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat penilaian kinerja. Penilaian sering tidak berhasil untuk meredam emosi dalam menilai prestasi kinerja karyawan. Dalam hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak akurat. Adapun bentuknya berupa kendala hukum, legal, penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi, tidak sah atau tidak legal. Bias oleh penilai. Setiap masalah didasarkan pada ukuran subjektif adalah peluang untuk menciptakan bias yang pada umumnya adalah halo effect, merupakan pendapat pribadi penilai mempengaruhi pengukuran kinerja baik dalam arti positif dan negatif. Kesalahan cenderung terpusat. Biasanya terlalu lunak dan terlalu keras karena penyimpangan lintas budaya. Adanya prasangka pribadi dan pengaruh kesan terakhir. Selanjutnya ada syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian harus menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu sistem penilaian kinerja harus job relate, mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses, praktis, dapat dipahami dengan mudah, dan para evaluator terstandarisasi memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja. Elemen-elemen kunci penilaian kinerja
Itu ada kinerja karyawan, penilaian kinerja, umpan balik karyawan, feedback, ukuran-ukuran kinerja, standar-standar yang terkait dengan kinerja, keputusan-keputusan sumber daya manusia, arsip-arsip karyawan. Selanjutnya ada standar kinerja. Ini adalah tolak ukur yang sering digunakan dalam menilai suatu kinerja karyawan itu sendiri. Standar tersebut harus dikaitkan dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan, job relate, bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Proses penilaian kinerja. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Kedua ada menyusun kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada karyawan. Ketiga ada memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Terakhir ada menilai kinerja dari karyawan itu sendiri. Tantangannya dalam penilaian kinerja itu dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu pertimbangan berbagai tantangan berikut ini. Kendala hukum, bias penilai. Biasanya itu menjadi salah satu tantangan dalam penilaian kinerja. Dan selanjutnya ada menciptakan sistem manajemen kinerja yang efektif. Untuk menyediakan informasi yang dapat melayani sasaran organisasi dan mengikuti peraturan, sistem penilaian atau evaluasi kinerja harus memberikan data yang akurat dan reliable. Menurut Ivan Savage, kemampuan menghasilkan data yang akurat dan reliable akan meningkatkan jika mengikuti proses sistematis yang terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, mengadakan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria evaluasinya. Lalu ada kriteria yang efektif harus memiliki karakteristik yang relevan, sensitivitas, dan praktis.